Gema takbir di GBK, situasi GBK pecah. Pemain Cina kaget, bukan hanya kegilaan fans Garuda. Rumput stadion bikin kagum. Ketika sepak bola dan spirit kebangsaan berpadu di malam takbir. Pada Kamis 5 Juni 2025, Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SU GBK Jakarta akan menjadi arena laga bergengsi dan penuh makna. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini bukan sekedar adu taktik dan fisik, melainkan sebuah momentum penting yang menggabungkan semangat nasionalisme dan nilai religius umat Muslim Indonesia. Malam takbir Idul Adha 1446 Hijriah akan menjadi latar spiritual di balik sorak-sorai supporter Garuda, menciptakan atmosfer yang terlupakan. Yang membuat laga ini semakin istimewa adalah bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha. Gema takbir yang mengalun dari masjid-masjid akan bersanding dengan nyanyian dan yel-yel supporter dari tribun SU GBK. Pemandangan langka ini hanya bisa terjadi di Indonesia, negeri yang kaya akan harmoni budaya dan iman. Antusiasme supporter sangat luar biasa. Penjualan tiket yang dimulai sejak pertengahan Mei melalui platform Garuda ID langsung diserbu oleh pecinta sepak bola tanah air. Diperkirakan lebih dari 70.000 penonton akan memadati stadion, mengenakan merah putih dan bersorak untuk tim kebanggaan mereka. Atmosfer yang seperti ini diyakini akan menjadi pemain ke-12 bagi skuad Garuda. Bermain di depan publik sendiri, dengan semangat religius yang menguatkan batin, dapat menjadi amunisi tambahan untuk tampil tanpa gentar. Pertandingan ini lebih dari sekedar laga sepak bola. Ia menjadi simbol harapan bangsa, simbol bahwa dengan semangat persatuan dan kerja keras, Indonesia mampu berbicara banyak di pentas internasional. Kemenangan atas Cina tidak hanya akan mendekatkan Indonesia ke Piala Dunia, tetapi juga menjadi hadiah indah bagi masyarakat yang merayakan Idul Adha keesokan harinya. Di tengah berbagai tantangan dan dinamika olahraga nasional, momen seperti ini adalah bukti bahwa sepak bola tetap menjadi alat pemersatu bangsa. Takbir dan Garuda akan menggema bersama di langit ibu kota, memberi pesan kuat bahwa Indonesia siap melangkah lebih jauh bukan hanya dalam olahraga, tapi dalam segala aspek kehidupan berbangsa. Sementara itu, alih-alih meremehkan Indonesia sebagai tuan rumah, salah satu pemain timnas Cina justru memuji Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain itu, mereka juga memuji kualitas rumput di GBK. Pujian tersebut disampaikan kala diwawancara oleh salah satu media Cina, 163.com. Saat melihat keluar jendela hotel, kalian dapat melihat Stadion Utama Gelora Bung Karno yang ternyata sangat besar dari apa yang saya bayangkan. Buka salah satu pemain timnas Cina yang kagum dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di tempat itulah kami akan bertanding pada tanggal 5 Juni nanti. Dan feeling pertandingan besar melawan timnas Indonesia akan datang begitu saja. Lanjutnya. Kami juga tidak menyangka selain megahnya Stadion Gelora Bung Karno, rumput stadion ini juga sangat bagus dibandingkan stadion-stadion yang ada di ASEAN yang pernah kami kunjungi. Kami juga sangat terkesan dengan keramahan orang Indonesia. Mereka sangat ramah pada kami, tambah media Cina itu. Cina tidak datang dengan persiapan panjang. Di bawah pelatih Branko Ivankovic, tim memulai pemusatan latihan pada 23 Mei 2025, hanya 2 minggu sebelum laga. Keterbatasan waktu itu disebabkan padatnya jadwal liga domestik mereka. Namun bukan berarti mereka tak siap, Cina selalu menjadi tim yang disiplin dan taktikal. Dalam pertemuan sebelumnya pada 15 Oktober 2024 di Qingdao, Cina berhasil menundukkan Indonesia 2-1, namun kekalahan tersebut dinilai pelatih Shin Tae-yong saat itu sebagai buah dari kesalahan individu dan pendekatan taktik yang selalu konservatif. Kini dengan komposisi pelatih dan pemain yang berbeda, Indonesia punya misi balas dendam dan tekad kuat untuk tampil lebih agresif dan percaya diri. Timnas Indonesia versus Cina, mati-matian, habis-habisan. Bagi pelatih asal Kroasia ini, cara terbaik mengalahkan Indonesia adalah dengan main kompak, rapat, disiplin, dan gesit. Ivankovic mengatakan strategi mainnya adalah memasang 10 striker. Ivankovic juga punya kisah manis saat dalam situasi kritis. Pada 2 September 2021, dalam kualifikasi Piala Dunia 2022, Ivankovic yang menangani timnas Oman menggebrak publik Jepang. Ketika itu Oman menang 1-0 atas Jepang di Stadion Suita City Football. Tak ada yang menyangka Oman akan menang atas Jepang. Kisah itu disebut dengan istilah Suita Miracle. Keajaiban Suita ini ingin diulangi dengan formasi 4-4-2 yang dinamis, elastis, dan pragmatis. Ivankovic ingin menghancurkan Indonesia yang mulai mengadopsi total football.
Apalagi sejarah berpihak pada Cina. Sudah 38 tahun Indonesia tak pernah menang atas Cina. Terakhir kali negeri kepulauan ini menang atas Cina pada 20 Februari 1987. Karenanya, Cina datang ke Jakarta dengan semangat membara. Jika kalah dari Indonesia, kans untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan tertutup. Misi minimal tim berjulukan The Dragons ini adalah mencuri 1 poin selanjutnya. Cina menang atas Bahrain di kandang dan pada saat yang sama, Indonesia takluk dengan skor besar dari Jepang. Namun, timnas Indonesia tak akan membiarkan Ivan Kovic menjalankan strateginya dengan baik. Patrick Kluivert dan kawan-kawan sudah menyiapkan serum anti kejutan Cina. Cina bagaimanapun bukanlah negara sepak bola, karenanya wajar Patrick Kluivert percaya diri timnas Indonesia bisa meraup 3 poin atas Cina. Dari banyak aspek, tim Merah Putih memang unggul atas Cina. Statistik Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026, sebagaimana dilansir FIFA, lebih menonjol dibandingkan dengan Cina. Tua Stadion Utama Gelora Bung Karno juga makin nyata. Bahrain dan Arab Saudi yang biasanya selalu berpesta di Jakarta dibuat tak berkutik di stadion berkapasitas 70.000 itu. Ini seperti indikasi bahwa Cina juga akan dibuat tak berdaya. Tinggal bagaimana JISS dan kawan-kawan menata kekuatan, membangun kelebihan dan menyelesaikan peluang. Berkaca dari 2 laga sebelumnya, saat melawan Australia dan Bahrain, gaya bermain Indonesia belum matang. Kluivert seperti masih mencari komposisi ideal skuad Garuda. Untuk lini belakang misalnya, Kluivert masih meraba apakah lebih tepat dengan 3 back tengah atau 2? Saat melawan Australia, 2 back dan melawan Bahrain dengan 3 back. Komposisi Rizky Ridho, JISS, dan Justin Hubner sebagai the winning team di lini belakang bisa saja berubah. Pasalnya, Max Hilgers sudah pulih dari cedera dan dalam kondisi prima. Nama Hilgers jelas lebih besar dari Ridho dan Hubner. Kualitasnya di Liga Belanda terbilang mentereng, kendati sempat melakukan blunder di akhir-akhir laga FC20 musim ini. Komposisi lini depan pun butuh chemistry baru. Absennya Ragnar Uratmangun dan Marcelino Ferdinand membuat Ole Romeni harus beradaptasi dengan rekan baru. Ada banyak pilihan di depan seperti Yakob Sayuri, Stefano Lillipelli, Egy Maulana Fikri, Rafael Strijk, Ramadan Sananta, Beckham Putra, atau Dane James. Yang pasti, siapapun nantinya, pilihan Kluivert sepantasnya tak memandang Cina sebelah mata. Cina datang untuk tampil mati-matian, maka itu Indonesia mesti habis-habisan.